Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-285 sampai 286. Ayat yang ke-285, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Ayat yang ke-286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang berfikir. Tafsir ayat, terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW bahwa barang siapa yang membaca dua ayat ini pada malam hari, maka itu cukuplah baginya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5051, Muslim nomor 807 dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, yakni dari segala kejahatan keburukan. Hal itu karena kedua ayat ini meliputi makna-makna yang agung. Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia dalam awal surat ini untuk beriman dengan segala pokok-pokok dalam firman-Nya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Al-Baqarah ayat yang ke-136. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin telah beriman kepada pokok-pokok yang agung ini, kepada seluruh Rasul dan seluruh kitab-kitab. Dan mereka tidak melakukan seperti perbuatan orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Seperti kondisi orang-orang yang menyimpang dari pemeluk-pemeluk agama lain yang tersesat.
Dirangkainya secara urut kaum mukminin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutnya mereka semua dengan satu kabar saja, merupakan kemuliaan yang besar bagi kaum mukminin. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan umatnya dalam hal sebagai sasaran perintah syar'i, pelaksanaan beliau yang sempurna, dan bahwasanya beliau itu lebih tinggi dari kaum mukminin, bahkan lebih tinggi dari seluruh rasul dalam pelaksanaan keimanan dan hak-haknya. Dan firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Konsistensi kaum mukminin ini adalah umum terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwasanya mereka mendengar beliau dengan maksud penerimaan, ketundukan, dan kepatuhan. Kandungan dari itu adalah penghambaan mereka terhadap Allah dalam rangka memohon pertolongan untuk melaksanakannya, dan bahwasanya Allah mengampuni mereka atas kelalaian mereka dari kewajiban-kewajiban dan apa yang mereka kerjakan dari hal-hal yang diharamkan. Mereka juga menghambakan diri kepada Allah dalam doa-doa yang penuh manfaat tersebut, dan Allah Ta'ala telah memenuhi doa mereka melewati lisan Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Dikeluarkan oleh Muslim nomor 126 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Doa-doa ini akan diterima dari seluruh kaum mukminin secara pasti dan juga dari pribadi-pribadi mereka apabila tidak ada penghalang dari hal itu pada pribadi-pribadi tersebut. Hal itu bahwa Allah menggugurkan siksaan mereka dari kesalahan dan kelupaan, dan bahwa Allah memudahkan bagi mereka syariat-syariatnya dengan sangat mudah, di mana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban, dan tambahan-tambahan seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah juga telah mengampuni mereka, merahmati, dan membela mereka dari orang-orang kafir. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan dengan segala yang dikaruniakannya kepada kita berupa sikap konsisten kita kepada agamanya agar dia merealisasikan hal itu buat kita dan agar Allah membuktikan kepada kita dari apa yang telah dia janjikan kepada kita melewati lisan nabinya dan agar dia memperbaiki kondisi kaum mukminin. Dari hal ini dapat diambil kaidah kemudahan dan tidak adanya rasa sungkan atau sulit dalam seluruh perkara-perkara agama, dan kaidah adapun ampunan dari kelupaan dan kesalahan dalam perkara ibadah dan terhadap hak-hak Allah Ta'ala, dan demikian juga terhadap hak-hak makhluk dari segi menggugurkan dosa dan tidak mendapat celaan. Adapun wajibnya menjamin kerusakan-kerusakan yang terjadi atas dasar ketidaksengajaan dan kelalaian terhadap jiwa dan harta, maka sesungguhnya hal itu diakibatkan tindakan pengerusakan tanpa hak, yang disengaja ataupun tidak, atau dikarenakan kelalaian. Selesai tafsir surat Al-Baqarah, segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah Ta'ala, dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.